Kontroversi Panji Gumilang dengan Pondok Pesantren Al Zaitun. Mahfud MD tidak tinggal diam, penjara. Menko Polhukam Mahfud MD tak tinggal diam terkait kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun beserta pimpinannya, Panji Gumilang. Bahkan, Mahfud MD membeber adanya unsur pidana dari apa yang telah dilakukan Panji Gumilang di Pondok Pesantren Al Zaitun. Mahfud MD mengatakan, unsur dugaan tindak pidana di Pondok Pesantren Al Zaitun sangat jelas. Hal ini disampaikan Mahfud setelah mendengarkan penjelasan Gubernur Jawa Barat Jabar Ridwan Kamil terkait Al Zaitun di kantornya, Jakarta, Sabtu 24 Juni 2023. Dugaannya sudah sangat jelas dan unsur-unsurnya sudah diidentifikasi, tinggal nanti diklarifikasi, nanti di dalam pemanggilan maupun pemeriksaan, kata Mahfud MD. Adapun tindak pidana merupakan satu dari 3 masalah yang diduga dilakukan oleh Ponpes tersebut. 2 lainnya terkait administrasi serta ketertiban sosial dan keamanan. Terkait dugaan tindak pidana, ia menyebut Polri akan turun tangan secara langsung untuk menanganinya. Polri akan menangani tindak pidananya. Pasal-pasal apa yang nanti akan menjadi dasar untuk melanjutkan proses pidana nanti akan diumumkan pada waktunya, tutur dia. Lebih lanjut, Mahfud menyatakan, Polri akan melakukan tindakan hukum dari semua laporan yang masuk. Nantinya, laporan tersebut akan ditindaklanjuti dan diidentifikasi. Ada beberapa hal tindak pidana. Laporan masuk ke Menko Polhukam dan kesimpulan dari beberapa penelitian nanti akan, dan juga nanti ada laporan resmi yang akan disampaikan ke Polri. Polri akan melakukan tindakan dari semua pintu masuk laporan pelanggaran pidananya, kata Mahfud. Berikut sejumlah fakta mengenai kontroversi Ponpes Al Zaitun. Temuan MUI. Merespons kontroversi di Ponpes Al Zaitun, MUI membentuk tim pengkajian. Temuan awal MUI, diduga terjadi penyimpangan dan persoalan akhlak di Ponpes tersebut. Ada yang terkait dengan penyimpangan, ada yang terkait dengan persoalan akhlak, ada yang terkait dengan arogansi juga kriminal, kata Ketua Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Majelis Ulama Indonesia MUI Utang Ranwijaya saat dihubungi melalui telepon, Rabu 21 Juni 2023. Utang tidak menjelaskan secara rinci terkait temuan penyimpangan dan persoalan akhlak yang dimaksud. Menurutnya, temuan-temuan tersebut masih tahap awal sehingga harus dilakukan pengkajian dan analisis secara mendalam. Atas temuan itu, MUI pun mengaku telah bersurat ke Al Zaitun untuk meminta klarifikasi. Upaya klarifikasi tersebut merupakan yang kedua lantaran permintaan klarifikasi pertama ditolak oleh pihak Al Zaitun. Masih belum bisa diambil kesimpulan, karena juga masih harus cek recak dan klarifikasi, ujar dia. Sementara, Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia MUI Pusat Ihsan Abdullah menyatakan, Ponpes Al Zaitun terafiliasi Gerakan Negara Islam Indonesia (NI). Kesimpulan ini sudah disampaikan MUI pada 11 tahun lalu dalam laporan hasil penelitian yang dilakukan di tahun 2002. Hasil penelitian MUI sudah jelas bahwa itu Al Zaitun terindikasi atau terafiliasi dengan gerakan NI. Sudah sangat jelas, ujar Ihsan saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kemenko Polhukam di Jakarta Pusat, Rabu 21 Juni 2023. Tidak terbantahkan, artinya penelitian MUI tahun 2002 itu sangat valid. Dia Al Zaitun adalah penyimpangan dalam paham keagamaan, kemudian dari paham kenegaraan dia terafiliasi dengan gerakan NI, tuturnya. Tim investigasi. Pemerintah, baik pusat maupun Pemda Jawa Barat, juga telah membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan pidana di Ponpes Al Zaitun. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah akan mendalami peran Ponpes dan oknum yang terlibat dalam pengelolaan pondok pesantren tersebut. Kami akan mendalami posisi dan peran Ponpes sebagai lembaga pendidikan dan oknum yang terlibat dalam pengelolaan, kata Mahfud dalam keterangan tertulisnya, Kamis 22 Juni 2023 petang. Mahfud mengatakan, pemerintah juga tengah mendalami sumber-sumber lain terkait polemik di Ponpes Al Zaitun. Selanjutnya, pemerintah akan memilah mana yang terkait dengan pembinaan pesantren dan mana yang terkait dengan pelanggaran hukum pidana.
Ini tahun politik, kami akan memilah mana yang hukum, yang politik, dan yang politisasi situasi, tapi kami akan bekerja cepat, ujar Mahfud. Mahfud mengatakan, hasil kajian terkait Ponpes Al Zaitun akan dirapatkan dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Agama Kemenak, Kementerian Dalam Negeri Kemenak, hingga Polri. Ditargetkan, proses pengkajian terhadap pondok pesantren ini rampung pada pekan depan. Ancam bekukan izin sementara itu, Kemenak mengaku akan membekukan izin operasional Ponpes Al Zaitun jika terbukti melakukan pelanggaran berat. Juru bicara Kemenak Ana Hasbi mengatakan, pelanggaran berat yang dimaksud bisa berupa penyebaran paham keagamaan yang sesat. Jika Al Zaitun melakukan pelanggaran berat, menyebarkan paham keagamaan yang diduga sesat, maka kami bisa membekukan nomor statistik dan tanda daftar pesantren, termasuk izin madrasahnya, ujar Ana dalam keterangan tertulis, Jumat 23 Juni 2023. Ana menerangkan, Kemenak merupakan regulator dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan, termasuk pesantren. Dirjen Pendidikan Islam diberi kewenangan menerbitkan nomor statistik dan tanda daftar pesantren. Ponpes Al Zaitun, kata Ana, tercatat memiliki nomor statistik dan tanda daftar pesantren. Oleh karenanya, Dirjen Pendidikan Islam memiliki kewenangan membekukan nomor statistik dan tanda daftar pesantren apabila ditemukan pelanggaran yang dianggap berat. Sebagai regulator, Kemenak memiliki kuasa administratif untuk membatasi ruang gerak lembaga yang di dalamnya diduga melakukan pelanggaran hukum berat, kata dia. Polri turun tangan. Polri pun turun tangan atas polemik ini. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan, pihaknya akan menelusuri dugaan pelanggaran pidana di Ponpes Al Zaitun. Kita harus melihat, apakah ada pelanggaran pidana di situ? Ini masalahnya, kita harus lihat pondok itu Al Zaitun ya, katanya kepada wartawan, Kamis 22 Juni 2023. Namun demikian, Ramadan belum menjelaskan langkah detail terkait pendalaman kasus tersebut. Pasalnya, kewenangan proses pengusutan ada pada Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri. Terkini, pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang dilaporkan oleh Forum Pembela Pancasila FEPP ke Bareskrim Polri. Laporan itu terdaftar dengan nomor LPB bagi 163 bagi VI tahun 2023 SPKT Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni tahun 2023. Panji dilaporkan atas dugaan penistaan agama. Ia disangka dengan pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang penistaan agama. FEPP menilai, Panji menistakan agama Islam karena memberikan ajaran yang diduga menyimpang di pesantren Al Zaitun. Perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, kata Ketum DPP FEPP Ihsan Tanjung di lobi Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Jumat 23 Juni 2023. Menurut Ihsan, materi dugaan penistaan yang diduga dilakukan Panji sudah diserahkan ke penyidik. Beberapa di antaranya soal ajaran terkait memperbolehkan perempuan menjadi khatib. Selain itu, pernyataan Panji yang menyangkal bahwa Al-Quran bukan firman Tuhan juga dianggap sebagai dugaan penistaan. Dalam Islam jelas dikatakan bahwa salat Jumat itu hanya berlaku sunnah untuk perempuan, tidak wajib, dan khatib itu hanya laki-laki, tidak boleh perempuan. Ini jelas sangat menistakan agama, ujar Ihsan. Kedua pernyataannya yang menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah bikinannya Nabi Muhammad, bukan firman dari Allah, ini sangat meresahkan sekali, karena beribu-ribu tahun ini sudah diuji kebenarannya, tiba-tiba ada orang yang mengatakan ini bukan firman Tuhan, katanya. Terkait laporan ini, Ihsan juga menyerahkan barang bukti berupa rekaman dan tangkapan layar terkait pernyataan dan kegiatan dari pesantren Al Zaitun. Ia pun meminta agar kontroversi Ponpes Al Zaitun segera diusut, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Kami datang ke sini ingin meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengakhiri polemik dan persoalan yang sekarang sedang berkembang di tengah masyarakat. Jangan sampai kita menunggu korban muncul, tuturnya Bintan. Ikuti berita lainnya di Google News. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah klik video ini, tonton like, komen, subscribe, dan share.
Sehat selalu teman-teman dan seluruh keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.